Welcome to my channel. Selamat datang di channel Bung Harpa. Salam sehat buat teman-teman semua di seluruh penjuru Indonesia, bahkan di seluruh penjuru dunia. Ada yang di Australia, ada yang di Taiwan, di Hong Kong, di Qatar, di Saudi, di mana-mana, di seluruh Eropa dan juga di Amerika Serikat. Pokoknya semoga kalian tetap semangat dalam keadaan sehat juga. Dan mudah-mudahan juga kita menjalani bulan Juli ini yang akan segera menuju akhir, sudah di ujung ya saat ini tanggal 31 Juli. Semuanya aman sentosa, tapi tentunya sebelum kita meninggalkan bulan Juli kita akan mereview sedikit ya, memantau sedikit keadaan para pemain tim nasional kita di klubnya masing-masing ya. Ada beberapa informasi menarik yang ingin gue sajikan ke kalian. Ada 3 atau 4 lah. Yang pertama tentunya dari Hafner. Hafner kalian sudah tahu, dia sudah resmi bergabung dengan Fortuna Sittard dan baru saja menjalani sesi latihan. Kalian mungkin bisa lihat langsung di IG-nya. Dia sangat semangat, passionate, dan mudah-mudahan seperti harapan kita semua, dia bisa menembus tempat reguler bersama Fortuna Sittard. Ada beberapa keuntungan yang dimiliki oleh Hafner, di mana dia memiliki atau bisa memainkan beberapa posisi sekaligus, versatile sebagai back tengah atau CB tengah, ada CB kiri dan juga left back. Itu udah Hafner dari Belanda. Kita bergeser sekarang ke Asia, ke Jepang, di mana ada yang, waduh, ini gue seneng banget ya. Kenapa? Karena Sandy Walsh, ini back kanan dari tim nasional Indonesia. Pemain yang dari 2021 sebenarnya sudah ingin banget, udah pengen banget untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, tapi akhirnya ya 1-2 tahun kemudian dia berhasil mencapai mimpinya dan sangat kontributif ya, mencetak gol ke gawang Jepang juga di Piala Asia Senior. Kemarin dia mendapat kesempatan main 45 menit masuk babak yang kedua dan gak tanggung-tanggung, lawannya The Reds Liverpool, juara Liga Inggris ya, juara terbanyak Liga Inggris 20 kali pemegang trofi Premier League ya, bersama MU juga tentunya. Dan di situ dia masuk di babak yang kedua, mainnya ya lawan Liverpool, come on lah, susah. Tapi yang gue senang, dia setelah sekian lama dia pulih dari cedera, tapi belum dapat tempat juga di Yokohama bersama Yokohama Marinos. Tapi justru dia dapat kesempatan main lawan Liverpool dan menurut gue permainannya impress banget menurut gue ya. Dia berhasil berapa kali mengcover atau menjaga seorang Darwin Núñez ya. Dan itu juga dinyatakan di konferensi pers selesai pertandingan bahwa tidak mudah untuk menjaga seorang Darwin Núñez, untuk menjaga pertahanan dari menghadapi tim seperti Liverpool. Dan menurut dia itu pengalaman yang sangat luar biasa, dan pasti mentalitasnya, percaya dirinya bangkit kembali, dan harapan gue dia kembali bisa mendapatkan tempat reguler bersama Yokohama Marinos. Dan siapa tahu ya bulan September Oktober nanti kita membutuhkan dia, bukannya berharap misalnya Kevin Dix mungkin cedera atau seperti apa ya, Sandy Walsh di sana gue harap bisa step in dan bisa memberikan kontribusi yang terbaik seperti yang dilakukan di kesempatan-kesempatan sebelumnya. Dan jangan lupa Sandy Walsh ini adalah pencetak pertama gol bagi tim nasional Indonesia di kualifikasi Piala Dunia round ketiga di Jeddah saat itu. Oke, buat Sandy Walsh, jaga baik-baik jersinya McAllister. Jadi setelah pertandingan dia tuker jersey nih dengan McAllister. Gue nggak ngerti ceritanya gimana, mungkin kalian bisa tambahkan di kolom komentar kenapa McAllister yang kayaknya malah ngedatengin Sandy Walsh ya, mungkin janjian atau apa, kemudian ditandatangan jersey McAllisternya mereka foto bareng ya. Mungkin ini terdengar remeh-temeh ya, atau trivial, atau nggak terlalu penting, tapi buat gue ini menunjukkan bahwa pemain yang sering berhadapan dengan lawan yang lebih bagus pasti mentalitasnya bisa naik, dan itu tadi mudah-mudahan berujung pada kepercayaan diri dia yang kembali tumbuh ya setelah agak sedikit struggling di Yokohama Marinos. Kali ini kita kembali lagi ke Belanda ya, setelah tadi dari Belanda, dari Amerika Serikat ke Jepang, kali ini kita kembali ke Belanda. Ada Mads Hilgers yang kemarin timnya sebenarnya menang dari RKC Waalwijk ya, Waalwijk lah pokoknya. Di situ nggak ada nama dia, nggak ada nama Hilgers. Dan setelah pertandingan baru kelihatan tuh bocor sedikit, dia lagi nonton di samping pakai baju biasa, pakai jeans kalau gua nggak salah. Jadi memang ini juga memvalidasi apa yang kita dengar selama ini bahwa Mads Hilgers tidak masuk dalam rencana musim depan Twente karena memang dia katanya minta dimasukkan di transfer request. Nah pertanyaannya, kemana dia berlabuh? Apakah sudah ada klub barunya? So far ya belum, karena dia masih ada di pinggir lapangan saat Twente mengalahkan Waalwijk dalam
pertandingan pramusim. Yang pasti kita akan tunggu juga apakah memang akan ada klub lain yang menyambar dia dan dia pindah, kalau pindah kemana, atau dia akan tetap di Twente ya. Dalam sepak bola apapun bisa terjadi. Kita masih akan tunggu sampai biasanya akhir Agustus transfer musim panas nanti akan berakhir. Oke, itu buat Messi Hilgers. Dan last but not least, ini yang paling menarik, yang paling bikin wow, greget di Report Abroad kali ini ya, boleh dikatakan ini edisi Report Abroad di mana si Ucok ya, si Matthew Baker. Ini pemain yang campuran Indonesia dan juga Australia. Kemarin tanpa diduga, tanpa dinyana, banyak yang kaget, dia berhasil menembus tim senior dari Melbourne City ya saat timnya bermain di Australia Cup. Ini seperti FA Cup nih. Jadi dari semua kasta itu ikut bermain. Jadi kemarin timnya bermain menghadapi Leichhardt. Ini tim kasta bawah sebenarnya. Sayang timnya kalah 2-0. Tapi yang gue senang adalah Matthew Baker berhasil atau katakanlah mendapat kesempatan bermain selama 90 menit penuh, berperan sebagai left back ya, walaupun dia juga bisa berperan sebagai center back, tapi ini satu informasi terobosan yang bikin kita semua senang, terlepas dari hasilnya kalah, terlepas dari Melbourne City yang agak sedikit underestimate lawannya, tapi itu tadi, ini namanya meremehkan membawa nikmat. Jadi ada kesempatan buat Matthew Baker di usia yang sekitar 17 tahun, tapi dia sudah berhasil tampil di tim senior Melbourne City. Ini adalah satu dari beberapa klub dari City Enterprise ya, ada Mumbai City, ada New York City, ada Melbourne City, ya Manchester City sendiri dan macam-macam yang tentunya pasti silabusnya, pelatihan dan semuanya itu sangat bagus, dan kita berharap Matthew Baker bisa berkembang. It's a good start, dia bisa mengisi posisi inti sebagai left back menghadapi Leichhardt. Walaupun kalah ya kita akan tunggu musim ini. Siapa tahu ada kesempatan dia main 2, 3, 4 kali, dan itu tentunya membuat mentalitinya semakin berkembang. Dan yang menarik adalah kalau teman-teman mungkin mendapat cuplikan ya, nanti gua akan share juga ke kalian biar ada visualnya. Ketika dia tampil, ketika dia turun, badannya itu udah lebih bulky, udah lebih kuat, udah lebih kokoh, dan ini kita harap bisa menjadi modal yang berharga dia ketika nanti berjuang atau bertarung di Liga Australia yang tentunya secara antropologis, secara kultural mereka punya ya badan-badan Eropa yang besar, tentunya ini diperlukan juga karena toh dia juga half blood Australian atau Caucasoid ya. Jadi pertumbuhan ataupun perkembangan yang sangat positif dari Matthew Baker, nggak apa-apa ya dia. Kita senang dia milih tim nasional Indonesia, tapi nggak apa-apa dia berkembang di Australia dengan asupan yang lebih bagus, dengan metode pelatihan, apalagi ini adalah City Corporation ya, jadi pasti yang gue bilang tadi punya metode-metode serum yang bagus untuk mengembangkan karir pemain. Dan tentunya mentality di sana, kompetisi di sana pasti lebih bagus ketimbang di sini. Jadi good for Matthew Baker, tapi jangan puas dulu karena perjalanan masih panjang, masih membentang sangat luas. Mudah-mudahan terus bisa berkembang, bisa menembus tim senior dan reguler bersama Melbourne City, dan siapa tahu one day dia akan direkrut oleh Manchester City sebagai mother club dari seluruh tim-tim yang dimiliki oleh Abu Dhabi. Ya teman-teman semua, itu sedikit roundup dari gua Report Abroad kali ini. Ya kalau ada yang kurang mohon maaf, silakan ditambahkan mungkin secara detail dari tiap topik yang gua angkat, atau mungkin ada pemain yang lain yang kelewatan, mungkin boleh kalian tambahkan supaya teman-teman juga well informed soal kiprah ataupun situasi dari para pemain kita, terutama pemain diaspora yang ada di luar negeri. Terima kasih, seperti biasa gue berharap kalian dalam keadaan sehat dan adios.